ada campur tangan orang-orang yang ingin merusak negara kita, dan ada campur tangan orang-orang yang memang mereka bukan dari kita, tetapi para public figure itu bekerja sama mencari dana dari mereka, kemudian mereka mengambil dana dari mereka, kemudian mereka gunakan dana-dana tersebut, mohon maaf, untuk apa? Untuk merusak tatanan kehidupan agama kita, tatanan kehidupan negara kita dengan duit mereka tadi. Makanya hari ini mereka berebut-rebut ingin membiayai siapa yang akan mereka angkat jadi pemimpin mereka, dan itu mereka siap mendanai dari belakang. Mereka tak ikut, tapi mereka cuma mendanai. Yang menjadi masalah adalah yang ikut dalam pencalonan pemimpin tersebut, mereka bekerja sama dengan orang kafir, karena mohon maaf, orang kafir tadi punya dana, tapi dia tahu dia punya misi untuk merusak kita. Nah, coba bayangkan, ini loyalitas yang sangat-sangat tidak bisa kita maafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan, Allah menjaga akidah kita, Allah menjaga iman kita, Allah menjaga keluarga kita, anak-anak yang saleh dan salehah, kemudian keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu berada dalam naungan Allah. InsyaAllah mudah-mudahan diberkahi, amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan mereka, Allah luaskan rezeki mereka, Allah berkahi hidup mereka, yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini ingin kemudian saya melengkapi, dulu pernah kita bahas tentang loyalitas orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir, dan loyalitas orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir ini bisa menyebabkan rusaknya iman atau batalnya iman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada loyalitas seorang muslim atau seorang mukmin kepada orang-orang kafir yang bisa menyebabkan batalnya iman, dan ada juga bentuk-bentuk loyalitas orang-orang muslim atau mukmin kepada orang kafir yang diharamkan tapi tak membatalkan iman. Nah, kita coba akan bahas dulu poin-poin atau bentuk-bentuk loyalitas terhadap orang kafir yang bisa membatalkan iman kita kepada keislaman kita. Bahkan di dalam satu pandangan yang lain, kata Syekh Abdul Wahab At-Tamimi itu mengatakan bahkan bisa merusak daripada Islam. Kata beliau, setidaknya bisa merusak keislaman seseorang, atau nawaqidul Islam, paling tidak bisa membatalkan keislaman seseorang.
Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran ayat surat Ali Imran ayat 28 itu jelas membahas tentang la yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Kata Allah, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi teman setia atau menjadi wali, kekasih, sahabat bagi orang-orang yang beriman, kemudian meninggalkan wa yatawalla min, kemudian mereka berpaling dari orang-orang mukmin. Kemudian barang siapa yang berbuat demikian, wa may yaf'al dzalika, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah. Apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi min syai'. Jadi kata Allah, janganlah wahai orang-orang yang beriman kalian jadikan orang-orang kafir itu teman setia, sahabat, wali. Kemudian kalian berpaling dari orang-orang yang beriman. Kalau seandainya kalian melakukan perbuatan demikian, kata Allah, tidak ada pertolongan bagi kalian, kata Allah. Itulah bahasa dia begitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tidak dilarang oleh agama untuk bersahabat, bukan bersahabat ya, berteman, bertetangga dengan non-muslim. Bahkan diatur di dalam Piagam Madinah itu, setiap seorang muslim itu wajib bermuamalah dengan siapapun termasuk non-muslim, sekalipun. Jadi kalau ada non-muslim di samping rumah kita, kemudian kita tidak bermuamalah dengan baik terhadap mereka, maka itu salah. Di dalam agama itu salah. Sehingga memberi mereka, menjenguk mereka sakit hukumnya wajib. Memberikan mereka makan ketika mereka lapar wajib. Membantu mereka ketika dalam kesusahan wajib. Itu yang disebut dengan hukum manusia. Antara manusia dengan manusia, bahasa lainnya kemanusiaan. Kemanusiaan. Ini terbangun. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak menghargai dan tidak memberikan haknya orang-orang non-muslim yang berada di bawah naunganku, kata Nabi, mereka sudah menyakitiku. Jadi ada namanya kafir zimmi, orang-orang kafir yang berada dalam naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di bawah naungan Madinah ketika itu. Itu tertulis dalam Piagam Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi itu menunjukkan kepada kita bahwa kita diperbolehkan bermuamalah. Nabi menerima hadiah dari Yahudi. Nabi pernah menerima hadiah dari Yahudi, menerima payung, menerima makanan dari Yahudi, dari kafir Quraisy, dari orang Quraisy. Diterima oleh Nabi, kemudian Nabi berikan kepada para sahabat. Nabi makan bersama yang sudah zahir, kecuali yang tak zahir. Tetapi ada kafir yang kedua disebut dengan kafir harbi. Ada kelompok kafir yang memang menyerang kita. Kelompok kafir harbi ini itu adalah kelompok orang-orang kafir yang memang mereka tidak senang dengan kita dan mereka pasti akan menyerang kita dan akan menjauhkan kita. Itu mestinya begitu. Itu sudah banyak tersebut di dalam Al-Quran juga. Baik itu Yahudi ataupun Nasrani, mesti. Nah, yang kita harus waspadai adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Namanya kafir harbi namanya. Kafir apa namanya? Harbi. Orang kafir yang memerangi kita. Namanya kafir harbi namanya. Dia harbi itu artinya berperang, memerangi. Jadi mereka akan perang kita. Makanya bahasanya sederhana. Ketika orang kafir itu tak senang dengan kita, ya mereka akan menaklukkan kita. Perang salib misalkan, itu contoh. Perang salib itu banyak, bahkan sampai ke 7 gitu. Nah, di antara perang salib tersebut, pada masa predik yang kedua,
itu Palestina, kota suci, kemudian bangunan suci itu ditaklukkan oleh Fredrik II. Ketika menaklukkan Yerusalem itu, ketika menaklukkan Baitul Maqdis itu, Fredrik II tidak melalui perperangan, tapi Fredrik melobi. Yang dilobi oleh Fredrik itu siapa? Khalifah ketika itu. Jadi ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh Fredrik, nanti di situ ada salah satu contoh yang berkaitan dengan keadaan kita hari ini. Nanti kita sampaikan. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menanggapi hal demikian? Bagaimana cara kita mengatasi itu? Bagaimana kita melihat itu? Kita perlu paham dulu bentuk-bentuknya apa. Bentuk loyalitas kepada orang kafir yang bisa membatalkan iman itu seperti apa? Dan di mana batasan kita? Dan kita tahu kalau mereka itu adalah kelompok yang memerangi kita. Bagaimana sikap kita? Ketika kita tahu bahwa orang kafir itu termasuk Yahudi memerangi kita, ya kita harus memerangi mereka. Mereka menyerang kita, ya kita serang. Mereka melawan kita, ya kita melawan Yahudi. Salah satu bentuk perlawanan kita yang pernah nampak adalah pemboikotan. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti boikot, meskipun sudah, mohon maaf, hari ini pembahasan Palestina mulai hilang, mulai tak nampak, orang mulai capek. Pertanyaannya adalah seberapa kuat iman kita hari ini dalam memboikot produk Israel yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Semakin kita boikot, semakin mereka brutal. Tapi kalau kita tak boikot, lebih brutal lagi. Tapi coba hari ini perhatikan, tak sampai 2 bulan, hanya sebulan bertahan, sudah lemah iman kita. Sudah mulai bermunculan persepsi-persepsi yang lain. Loyalitas umat muslim justru sekarang memberikan bantuan kepada orang-orang kafir. Justru mereka bersahabat dengan orang-orang kafir. Justru mereka bersahabat dengan orang-orang yang, mohon maaf, memerangi Islam. Dan itu jelas, zahir. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka ada bentuk loyalitas yang pertama yang bisa kita katakan membatalkan iman. Menetap di negeri kafir disertai ridho dengan agama kekafiran mereka. Dulu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada salah seorang public figure dengan terang-terangan mengatakan, saya lebih senang tinggal di Amerika daripada tinggal di Indonesia. Dia beragamakan kita tak jelas. Sebelum dia berangkat, dia berkata dia agama Islam. Tapi dah sampai sana dia kata, tak perlu you tanya agama saya. Entah ateis, entah apa, kita tidak tahu. Dia membangga-banggakan negara Amerika, dibangga-banggakannya. Dia senang lihat negara itu. Tapi dia tak tahu bahwa negara itu sudah mengambil banyak sekali dari negeri kita. Bahkan negara tersebut sudah membangun persepsi-persepsi tidak baik terhadap negara kita. Bahkan negara tersebut juga ikut memerangi kita dalam berbagai macam aspek, termasuk pendidikan. Bayangkan mereka memerangi kita dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam agama sekalipun mereka perangi. Tempat munculnya Islamfobia, mereka tak senang dengan Islam. Public figure ini beragamakan Islam sebelum dia berangkat ke Amerika. Pertanyaannya adalah mereka sangat mendukung negara-negara yang tidak senang dengan Islam. Itu contohnya Bapak Ibu. Apa kata mereka? Aku lebih senang tinggal di sini ketimbang tinggal di negara yang disebut dengan intoleran. Jadi negara kita ini disebut intoleran karena banyaknya umat muslim. Jadi umat muslim banyak, negara itu tidak toleran. Bahasanya sama, pernah saya sampaikan di sini. Semakin tinggi keateisan satu negara itu semakin damai. Kebalikannya, semakin banyak orang beragama dalam satu negeri, maka semakin tidak damai. Itu kebalikan yang harus dipahami. Kaum ateis mengatakan, semakin tinggi tingkat keateisan satu negara, maka kata mereka semakin damai negara tersebut. Kebalikannya,
semakin tinggi tingkat keberagamaan seseorang atau satu negara, maka semakin tidak damai. Makanya mereka menganggap bahwa negara kita ini termasuk negara yang cukup banyak terorisnya. Tak salah atau betul atau memang salah? Itu persepsi yang salah, yang tak benar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini bentuk loyalitas, mendukung. Mereka senang mendukung itu, senang sekali. Bahkan mereka menyampaikan itu dalam berbagai macam forum misalkan untuk melemahkan kita. Nah, orang seperti ini ada campur tangan, itu sebenarnya telah menjadikan orang yang ingin merusak negara kita, tempat kenyamanan mereka, ada campur tangan orang-orang yang memang mereka bukan orang dari seperti kita. Ini bisa terjerumus dalam pembatalan para public figure itu bekerja sama. Yang terjadi adalah dalam satu mencari dana dari mereka, itu kemudian mereka mengambil dana dari mereka, kemudian mereka gunakan dana-dana tersebut. Salah ketika Allah berkata dalam surah Ali Imran tersebut, untuk apa? Jangan untuk kalian jadikan orang kafir itu sebagai agama kita, dia kata guru saya, kehidupan negara kita. Orang kafir itu dengan duit sebaik-baiknya kafir, makanya hari ini mereka berebut-rebut ingin membiayai siapa muslim kalau dia tak mati dalam keadaan jadi pemimpin mereka. Mati masuk, dan itu mereka siap mendanai dari belakang surga. Mereka tak ikut, tapi mereka cuma mendanai. Yang menjadi masalah asal dia tak mati dalam kekafiran, ikut dalam pencalonan pemimpin tersebut, mereka bekerja sama dengan orang kafir karena mohon maaf, sebaik-baiknya dia punya dana. Sekarang tapi dia tahu dia punya misi untuk merusak kita. Coba bayangkan. Di balik ini loyalitas yang sangat-sangat tidak bisa kita maafkan. Ada campur tangan orang-orang yang ingin merusak negara kita. Dan ada campur tangan orang-orang yang memang mereka bukan dari kita. Tetapi para public figure itu bekerja sama, mencari dana dari mereka, kemudian mereka mengambil dana dari mereka, kemudian mereka gunakan dana-dana tersebut, mohon maaf, untuk apa? Untuk merusak tatanan kehidupan agama kita, tatanan kehidupan negara kita dengan duit mereka tadi. Makanya hari ini mereka berebut-rebut ingin membiayai siapa yang akan mereka angkat jadi pemimpin mereka, dan itu mereka siap mendanai dari belakang. Mereka tak ikut, tapi mereka cuma mendanai. Yang menjadi masalah adalah yang ikut dalam pencalonan pemimpin tersebut, mereka bekerja sama dengan orang kafir karena mohon maaf, orang kafir tadi punya dana, tapi dia tahu dia punya misi untuk merusak kita. Coba bayangkan. Ini loyalitas yang sangat-sangat tidak bisa kita maafkan, dan tidak bisa itu kita pahami, kita maklumi, tidak bisa. Sekarang itu sudah menjadi rahasia umum. Para pencalon itu bekerja sama dengan kafir demi duit saja, bukan demi yang lain. Nah, ini tolong dihati-hati betul. Kita harus pahami butuhnya kecerdasan di akhir zaman itu begitu. Apa tujuan mereka terhadap kita? Karena orang kafir itu tidak akan pernah senang dengan kita. Mereka tak akan pernah senang dengan nilai-nilai keislaman. Sudah ditunjukkan dalam sejarah, sudah ditunjukkan. Mulai dari baginda Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, mereka menunjukkan kebencian mereka terhadap Islam. Mesti mereka tunjukkan. Yang kedua, ada orang-orang muslim yang mengubah kewarganegaraan dengan negara kafir yang memerangi kaum muslimin. Tadi sudah kita sampaikan, karena senang dan ridha dengan negara kafir tersebut. Ini contohnya hampir sama. Ketiga, tasyabbuh, menyerupai orang kafir secara mutlak dan totalitas. Menyerupai orang kafir secara mutlak dan totalitas, bahkan menyerupai sebagian daripada perbuatan-perbuatan kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, yang menyerupai orang-orang kafir dia bagian daripada kekafiran itu. Man bana fi biladil a'ajim wa sana'a nairuzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Apa kata dalam kitab Sunan Kubra, barang siapa yang tinggal di negeri kafir ikut membuat meramaikan hari raya Nairuz dan Mahrajan, serta meniru-niru mereka hingga mati dalam keadaan seperti itu, maka mereka dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini sedang ramai orang-orang yang menyerupai, dan itu masuk dalam kategori pendangkalan akidah. Kemarin kita lihat di Masjid Istiqlal, orang-orang yang menyerupai perbuatan-perbuatan demikian. Terlepas dari maksud penghormatan dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah, dalam bahasa guru saya, itu sudah melecehkan Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang sadar, kita yang harus berhati-hati. Itu yang nampak, yang tak nampak kita tak tahu. Itu yang nampak, yang tak nampak kita tak tahu. Makanya Bapak Ibu, akidah diperkuat, akidah diperkuat. Orang yang mati dalam keadaan menyerupai kekafiran, kata Allah, mereka mati dalam keadaan kafir, atau mereka dibangkitkan oleh Allah husyira yaumal qiyamah, sama seperti orang kafir tadi. Dalam hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, dia sama dengan orang-orang itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka punya cara, struktur untuk membuat kita bisa mengikuti mereka. Hari ini kita disuruh untuk memaklumi dan mengamini perbuatan yang sifatnya toleransi yang dibalut. Itu toleransi yang dibalut namanya, yang dikemas dengan bahasa yang halus. Ini adalah toleransi. Mereka bernyanyi di dalam masjid. Hukum bernyanyi dalam masjid saja sudah ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, tak ada yang mengatakan mubah, itu tak ada. Orang bernyanyi di masjid itu tidak ada hukumnya mubah, itu tidak ada. Hukumnya makruh, paling tinggi haram. Dan ulama bersepakat, bahkan mayoritas ulama mengatakan nyanyi dalam masjid itu haram. Menyanyi dalam masjid itu haram. Tapi ada sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Meskipun hukum nyanyi itu, meskipun hukum ghina itu debatable, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh dan lain sebagainya, tergantung pada kondisinya. Tetapi di dalam masjid itu menjadi persoalan. Maka yang diambil yang mana? Yang makruhnya, bukan yang haramnya yang diambil, yang makruhnya. Kan makruh, tidak haram gitu deh. Artinya apa? Orang memahami makruh itu hari ini sederhana. Yang penting tak berdosa. Tapi dia tak pandang bagaimana kebencian Allah terhadap diri dia. Allah benci terhadap perbuatan-perbuatan yang, mohon maaf, dikatakan dalam agama itu makruh. Allah tak suka. Tak suka Allah dengan demikian. Tapi orang hari ini berpikir yang penting kan tidak dosa. Nah, itu pikirannya hari ini. Maka apa hukumnya memakai pakaian tersebut misalkan? Ketika datang musim, mohon maaf, mendekat daripada Natal itu banyak yang toko-toko muslim tapi dia buat apa namanya? Pohon itu. Untuk menghormati. Itu sebenarnya tidak penting. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Fredrik II menaklukkan kota Yerusalem, ketika Fredrik II itu menaklukkan kota Yerusalem, itu menaklukkannya cukup dengan lobby, bernego, diplomasi, tidak perlu perperangan. Akhirnya ditaklukkanlah Yerusalem itu, dan ketika itu Baitul Maqdis di tangan. Satu ketika Fredrik mengatakan begini, kata Fredrik kepada Sultan Al-Kamil, aku pengen tinggal 1 malam saja, pengen nginap 1 malam, karena ini sudah ditaklukkan nih Baitul Maqdis oleh Fredrik ini. Apa kata Fredrik? Aku pengen tinggal di Masjidil Aqsa 1 malam saja. Ketika itu Sultan Al-Kamil memerintahkan kepada takmir daripada Masjidil Aqsa untuk menyediakan tempat bagi Fredrik, karena ini dalam negara kekuasaan. Ketika Fredrik sampai di sana, Fredrik itu raja dan sangat dikenal, raja. Bahkan semua negara mengetahui siapa Fredrik itu. Datang nih Fredrik, ini dalam sejarah perang salib. Sampai Fredrik ke sana, disediakan tempat dan menginap di situ. Kemudian apa kata Sultan Al-Kamil kepada takmirnya? Tolong selama beliau nginap di sini jangan kumandangkan azan. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang itu ada, itu sebenarnya sudah terjadi dulu. Pada masa Sultan Al-Kamil, Sultan Al-Kamil sudah mengatakan kepada takmirnya, jangan kalian kumandangkan azan selama dia tinggal di situ. Kenapa?
itu alasannya sederhana. Alasannya kata Sultan Al-Kamil, kita menghormati dia. Apa jawaban Fredrik ketika itu? Kata jawaban Fredrik adalah, justru kedatangan aku yang ingin tinggal di Baitul Maqdis ini ingin mendengarkan kumandang azan, kata dia. Kenapa kalian hentikan? Itu Fredrik yang ngomong, yang beragamakan Kristiani ketika itu. Dia sendiri yang ngomong, itu Fredrik itu yang ngomong dalam sejarah. Maka ketika takmir itu menghentikan azan, cukup dalam bahasa sejarah, marah dia. Kata Fredrik, ngapain kalian berhentikan? Justru aku tinggal di sini ingin mendengarkan kumandang azan. Artinya apa? Sebenarnya mereka nggak pernah berharap untuk sesuatu yang, mohon maaf, mencegah itu. Karena Fredrik tahu, Fredrik ini mengerti bagaimana Islam itu baik, bagaimana nilai-nilai Islam itu bagus. Bahkan Fredrik datang ke Yerusalem untuk mempelajari nilai-nilai keislaman, dan dia tahu. Sehingga perbuatan Fredrik ketika itu dikecam oleh negara-negara yang lain, termasuk negara-negara yang memang tidak suka dengan Fredrik. Dan ini sejarah, Bapak Ibu. Dan sejarah, tadi malam saya coba buka kembali sejarah tersebut. Pernahkah terjadi? Pernah. Pada masa Sultan Al-Kamil. Sehingga Sultan Al-Kamil ketika itu dikecam. Apa kata negara muslim yang lain terhadap Sultan Al-Kamil? Mengapa Sultan Al-Kamil menghentikan azan demi memberikan penghormatan kepada Fredrik, yang justru ternyata Fredrik tidak suka. Bahkan Fredrik lebih senang mendengarkan azan. Maka ketika itu Qadi Syamsuddin, namanya Qadi Syamsuddin ketika itu, salah satu yang tinggal di Masjidil Aqsa ketika itu, dia kumandangkan azan. Bahkan setelah mengkumandangkan azan, setelah sholat Isya, dia kemudian mengaji. Betapa indahnya, sehingga Fredrik itu mendengarkan keindahan lantunan kalam ilahi. Hanya saja dia tak masuk Islam, itu saja. Kalau sempat dia masuk Islam, sehingga kelak kemudian Fredrik ini atau Yerusalem ini ditaklukkan kembali Al-Khawarizmi. Jadi ada satu kabilah, ada satu khalifah, kelompok namanya Al-Khawarizmi, yang kemudian kelak menaklukkan itu. Kemudian mereka bertolak belakang daripada Fredrik tersebut. Kelak Fredrik ditangkap, kemudian dipenjarakan sampai dia meninggal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin kita petik sebenarnya adalah, begini seharusnya seorang muslim yang mengerti, dan mereka non muslim yang mengerti. Mereka mengerti. Salah satu berita yang saya baca, ada salah seorang pendeta yang menolak. Kata mereka, dia menolak kenapa azan harus diberhentikan. Dan itu ditolak sama beliau ketika kedatangan Paus yaitulah pokoknya Francisco itulah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kadang-kadang hati-hati, jangan sampai kita ini toleransinya kebablasan gitu. Sehingga sekarang bermunculan tulisan-tulisan toleransi yang kebablasan gitu. Tulisan-tulisan yang menyebutkan, sebenarnya Bapak Ibu ini bukan permasalahannya. Yang paling penting itu bukan masalah azannya itu. Yang menjadi masalah adalah itu disebut dengan tashkik. Kita sudah belajar perang pemikiran kan. Nah Bapak Ibu hari ini ditonton langsung. Bapak Ibu hari ini menonton langsung perang pemikiran yang sudah kita sampaikan. Dan itu terang-terangan. Kalau dulu Pak sembunyi-sembunyi, orang tidak mau dengar perang pemikiran itu. Hari ini orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri di televisi besar. Apa yang dimaksud di situ? Tashkik. Bapak Ibu tahu tashkik ya? Membuat kita ragu dengan agama kita sendiri. Di mana letak ragunya? Di satu sisi ulama mengatakan jaga nilai-nilai agama, satu sisi mengatakan udahlah biasa aja, kita bertoleransi. Sehingga yang terjadi apa? Ragu umat muslim terhadap agama dia sendiri. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, memang begitu cara mereka dibuatnya. Kita tashkik dulu, ragu dulu. Setelah kita ragu, baru dibuatnya ijtinabuan. Baru kita tahu bahwa kelak akhir daripada tashkik, membuat orang-orang ragu dengan agama dia, kelak mudah bagi mereka untuk menjauhkan kita dari nilai agama. Itu yang tujuan mereka. Makanya bukan masalah azannya, bukan masalah mencium kepalanya, bukan masalah mencium tangannya. Yang menjadi masalah bagaimana dibuatnya kita ragu dengan agama kita, yang dibalut dengan aspek toleransi.
Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang ketiga, tasyabbuh. Maka Bapak Ibu, apapun itu kita yang mengetahui jaga, tidak usah ikut-ikutan. Apalagi harus, mohon maaf, ikut-ikutan memasang pohon itu, memasang tanda begini, memasang apa lagi, pakai pakaian merah putih segala macam. Oke, merah putihnya iya, tapi modelnya menyerupai, pakai trompet dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak penting Bapak Ibu. Bahkan dikatakan dulu pernah terjadi pada masa Nabi, pernah terjadi ketika ada orang-orang yang mengikuti kebiasaan daripada Nairuz, kemudian ada mengikuti hari raya Maharajan, dan dilarang oleh Nabi, dilarang keras sama Nabi. Tidak boleh, kata Nabi. Kita lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang ini begini Bapak Ibu, loyal kepada non muslim tapi tak loyal kepada sesama muslim. Itu menjadi masalah kita hari ini. Kedatangan mereka begitu disambut, oke, tak ada masalah. Tapi memberikan hal yang berlebihan sampai harus mengenyampingkan nilai-nilai agama, itu muskilah, masalah. Maka di situ yang harus, alhamdulillah, saya justru bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Bapak Ibu nampak sendiri, contohnya dah langsung nampak gitu. Jadi tak perlu keluar-keluar untuk tunjukkan, dah nampak langsung gitu. Bapak Ibu perlu paham, dulu Bapak Ibu saya pernah ikut duduk dengan beberapa orang-orang doktor yang sekarang pada sudah bergelar profesor. Itu kata mereka ketika menuliskan salah satu penelitian, itu kata mereka jangan bawa ayat Al-Quran, kata dia. Karena kalau bawa ayat Al-Quran itu tidak bisa kita interpretasi, kata dia. Oh, ini penting Bapak Ibu. Begitu gaya mereka. Mereka tidak suka ketika kita cantumkan ayat Al-Quran dalam tulisan kita. Dianggap tidak ilmiah itu. Dianggap tidak ilmiah. Coba bayangkan cara mereka merusak itu begitu. Kata guru saya Fahmi Salim itu, dan itu memang mereka sengaja buat agar orang itu jauh daripada nilai agama tadi. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, menyerupai sebagian ciri khas mereka, namun dalam perkara yang menyebabkan keluar daripada agama Islam. Dan ini sudah dikatakan Bapak Ibu, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lakum. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sudah saya sampaikan. Apa kata dia? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lakum. Ini tergantung, ini pada masa kasus Nabi Isa alaihissalam. Orang beriman tidak boleh percaya Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Itu orang beriman muslim tak boleh. Karena Nabi Isa itu nabi, tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu penting. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kita tak boleh Bapak Ibu mengatakan semua agama benar, itu tak boleh, haram. Bagi orang yang beriman tak boleh. Sekalipun bertujuan untuk toleransi, tidak. Ini pluralisasi. Namanya pluralisme agama namanya. Ini sudah kita pelajari Bapak Ibu kelompoknya. Nah, kelompok-kelompok yang kemarin kita sampaikan, liberalisme, sekulerisme, pluralisme, feminisme, rasionalisme, materialisme, kan sudah kita sampaikan semua. Mereka ini semua ini adalah kelompok-kelompok yang sengaja dibangun, yang sengaja dibentuk untuk menjauhkan kita dari Islam. Bahkan mohon maaf, kelompok-kelompok seperti ini, mohon maaf, itu diberikan tempat. Kenapa kok diberikan tempat? Biar leluasa mereka mendangkalkan akidah kita. Begitulah Bapak Ibu kondisi kita hari ini. Bayangkan kelompok tadi bukan sedikit itu, liberalisme, pluralisme, sekulerisme dan lain sebagainya. Bukan sedikit itu yang isme-isme itu. Banyak. Tujuan mereka apa? Untuk mendangkalkan akidah kita. Hanya saja kita belum sadar. Belum terlalu sadar. Kadang-kadang kita masih bercampur. Masih kita dengan bahasa kita ini masih memaklumi keberadaan mereka. Seperti yang paling nampak adalah feminisme misalkan. Itu nampak sekali. Ada seorang perempuan namanya Maniris. Kata Maniris, ketika Nabi berkata kepada para sahabat dalam hadisnya begini. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Wahai perempuan-perempuan, kalian itu paling banyak penghuni neraka, dalam hadisnya begitu. Apa kata Marinis? Dia bukan seorang muslim juga. Dia muslim tapi dia aktivis feminis. Apa kata dia? Kami wanita sudah dilecehkan oleh Muhammad, kata dia. Nah, coba bayangkan cara dia menghasut orang-orang perempuan itu begitu. Kami sudah dilecehkan oleh Muhammad.
Apakah kami perempuan ini penghuni neraka? Kata dia. Begitu bahasa dia. Artinya apa? Dia mencuci otak kaum wanita agar tidak mudah diletihkan oleh hadis-hadis Nabi. Nabi berkata demikian. Salahkah Nabi mengatakan? Tidak. Karena memang kelak perilaku perempuan itu lebih banyak yang menonjolkan, mohon maaf, banyak menonjolkan kemudaratan bagi yang lain, justru bermaksiat. Dan itu tak salah. Bapak Ibu boleh lihat hari ini, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, itu mesti. Karena begitu kata Nabi. Dan itu mustahil Nabi mengatakan kemudian tidak terjadi. Perkataan Nabi itu mesti terjadi. Kalau Nabi berkata tapi tidak terjadi, kira-kira apa yang salah? Tidak mungkin, Pak. Karena Nabi itu maksum. Apa yang dikatakan oleh Nabi mesti terjadi. Hanya saja yang sadar dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, dia berhati-hati. Nabi kata mesti akan datang hari kiamat, akan muncul pezina, akan muncul orang-orang pendusta, akan muncul orang-orang munafik. Pertanyaannya, apakah sudah terjadi? Sudah mulai terjadi. Artinya Nabi berbohong? Tidak. Kalau Nabi mengatakan perempuan banyak yang menghuni neraka, penyebabnya apa? Kedurhakaan mereka terhadap suami, dalam hadisnya begitu. Artinya apa? Muncul aktivis feminisme kata, mereka Muhammad telah melecehkan kaum wanita. Sehingga perempuan-perempuan yang tadi berfikir dengan akal, iya juga ya. Sehingga mereka ragu dengan agama mereka. Udahlah, pokoknya kita aktivis feminisme harus menggalakkan. Pokoknya perempuan harus kuat, harus ini. Tagarnya begitulah. Kelima, menyerukan bahwa semua agama itu sama sebenarnya, sama benarnya. Ini sudah kita pelajari, namanya pluralisme. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada loyalitas yang lain yang kelima itu, kata dia, menganggap semua agama ini sama. Kalau ada umat muslim, orang beriman yang menyatakan demikian, semua agama itu sama benarnya, maka posisi dia sedang tidak percaya dengan Islam. Dia tak percaya dengan ayat Al-Quran, dia tak percaya dengan sunnah Nabi, dia tak percaya. Konteks ini disebut dalam Nawaqidul Islam, yang membatalkan Islam. Di antara 10 poin, kata Syekh Abdul Wahab At-Tamimi, 10 poin yang menyebabkan rusaknya keislaman seseorang itu, kata beliau, salah satunya adalah al-i'radu an dinillah, berpalingnya mereka dari ayat Allah, berpalingnya mereka dari nilai-nilai Islam, berpalingnya mereka dari segala hal. Dan itu disampaikan bisa membatalkan keislaman seseorang. Bisa membatalkan keislaman. Apa maksudnya membatalkan keislaman itu? Bisa keluar daripada Islam, bisa merusak Islam dia. Artinya apa? Ketika pada posisi ini orang-orang terjerumus dalam kerusakan akidah, orang-orang terjerumus dalam rusaknya agama. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika ada orang yang berpaling dari agama Allah, ketika mereka berpaling dari nilai-nilai keislaman, ketika mereka berpaling dari ayat Allah, ketika mereka berpaling dari sunnah Nabi, apa yang terjadi bagi mereka? Mereka tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Itu mereka tidak percaya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi kita hari ini begitu. Kemudian keenam, membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah ayat 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Kata Allah, barang siapa yang menolong kaum musyrikin, kaum kafir, kaum Nasrani, Yahudi, yang mereka tak suka dengan Islam, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim, orang-orang yang zalim. Jadi Allah tegas mengatakan demikian. Salah satu, kata Syekh tadi, salah satu di antara yang menyebabkan rusaknya keislaman seseorang, bukan iman lagi tapi Islam. Kalau tadi rusaknya iman atau loyalitas yang menyebabkan rusaknya iman. Karena sekarang itu ada yang menyebabkan rusaknya Islam, namanya nawaqidul Islam itu tadi, pembatalan-pembatalan keislaman. Salah satu di antaranya adalah mudaharatul musyrikin, membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum. Apa yang dimaksud itu Pak Ustaz?
kalau masih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masih membeli produk Israel atau produk Yahudi, itu bagian tuh. Bagian tuh. Itu yang paling jelas nampak ya. Kalau membantu yang lain Pak Ustaz, ya sama saja, asal membantu sama. Jadi mulai hari ini berhenti. Pokoknya berhenti total kalau bisa. Tahanlah. Kalau bisa buat pizza sendiri. Buat pizza sendiri biasanya lebih enak tuh. Tapi kalau buat sendiri malah justru tak termakan Ustaz. Itu lain cerita tuh. Karena begitu Bapak Ibu, orang-orang sekarang ini tidak tahu entah apa dalilnya sampai kami buat sendiri tidak enak, tidak ada rasanya enaknya gitu. Sekarang tuh makan tuh cuman sampai di sini rasa enak makan tuh sudah. Makan minum cuman sampai sini enaknya, sisanya tidak ada. Dah lah tuh Bapak Ibu. Kan keluarnya sama, bentuknya sama, tak ada yang lain. Mau makan, mau minum keluarnya sama. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih bertahan dalam membeli produk-produk Israel ataupun Yahudi, jadi Bapak Ibu masih membantu. Sampai hari ini Yahudi, bahkan mohon maaf Bapak Ibu, salah satu pemimpin Israel itu bilang begini, ini tertulis dalam berita resmi mereka. Apa kata dia? Diperbolehkan bagi tentara Zionis untuk memperkosa perempuan-perempuan Palestina dalam tahanan. Itu sabar. Kita tak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu selain daripada ikut memboikot produk-produk Israel. Kita datang ke sana tak bisa. Mungkin ada yang tak berani, mungkin dana tak ada dan lain sebagainya. Kita tak bisa membantu sedekah untuk kehidupan mereka. Mungkin kita tak mampu. Tapi ada yang paling sederhana. Janganlah beli produk-produk Israel itu. Itu kalau bisa Masjid Nurul Yakin pampejeng betul itu produk-produk Israel itu, mulai dari Pepsodent sampai pep-pep yang lain itu tampilkan semua biar tahu betul produk-produk Israel itu. Berhentilah menggunakan produk-produk Israel itu. Itu termasuk Bapak Ibu, termasuk kita masih menggunakan. Kalau kita masih menggunakan, kita termasuk membantu mereka. Karena apa? Dana itu mengalir ke sana. Hari ini itu McD sampai berkali-kali rilis. Apa kata dia? Kami bukan Israel, kami bukan Yahudi. Sampai sebegitunya dia. Memang secara langsung tidak, tapi investornya banyak di situ dari Israel, dari Yahudi. Jadi Bapak Ibu beda tipis lah. Le Minerale investornya juga ada dari Yahudi. Indomie itu punya orang Indonesia original, tapi ternyata investornya ada dari Israel, dari Yahudi. Itu investornya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak sekali. Tak masalah Bapak Ibu, bertahanlah dulu. Menjelang kapan? Menjelang kaum Israel itu dihancurkan oleh Allah. Kita berdoa, kelak pertolongan Allah itu pasti datang untuk kaum Palestina. Apalagi hari ini Bapak Ibu, rilis terbaru kami adalah dari kawan-kawan di sana, mereka sedang ingin mencoba mendekat untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Ini satu-satunya nih Bapak Ibu yang bertahan. Andai kata ini hancur Bapak Ibu, maka bisa maka bisa kita katakan Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, atau Masjidil Nabawi, atau Masjidil Haram itu sangat mudah untuk ditaklukkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita saling menjaga, membantu orang kafir yang memerangi kita. Apalagi itu disebut dengan pengkhianat. Jadi kalau ada orang mukmin berislam, dia membantu orang kafir dalam memerangi umat muslim, kita ambil contoh yang sederhana lagi adalah orang-orang kafir ini dalam dunia pendidikan itu mereka membangun sekolah-sekolah ternama untuk merusak Islam. Kita sebutlah seperti McGill University Kanada, itu McGill University, Oxford University, kemudian beberapa universitas lain, Toronto misalkan. Itu mereka dalam dunia pendidikan memberikan bantuan beasiswa yang banyak. Pelajaran yang diambil di sana apa? Pelajarannya studi Islam. Ingat ya Bapak Ibu, studi Islam. Kalau pelajaran lain kita tak kisah lah. Itu pelajaran lain tak kisah. Tapi kalau studi Islam itu perlu kita pertanyakan. Kita perlu mempertimbangkan. Kalau kita perlu memperhatikan dengan baik. Apa maksudnya? Apa yang ingin saya sampaikan? Salahkah mereka belajar ke sana? Tak salah kalau kuat iman.
Sehingga salah satu poin syarat untuk pergi ke negara tersebut, kata para ulama itu, saya ambil dari kalimat Syekh Ramadan Al-Buti itu. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalau ada yang ingin belajar ke sana, syaratnya cuma satu, kuat akidah, kuat iman. Kalau tidak kuat, goyang Pak. Artinya apa? Saya punya guru lulusan McGill University, namanya Prof. Faisal Ismail, dosen sekarang di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Beliau sangat bertahan dengan, justru beliau mengkritik pemikiran-pemikiran studi Islam yang ada di McGill University. Beliau alumni situ, keluar dari sana kemudian beliau kritik itu. Artinya Bapak Ibu, mereka begitu seriusnya menjauhkan kita. Dan itu orang yang ikut sekolah ke sana, balik ke sini, kemudian menebarkan pemikiran yang di sana, yang kemudian menyesatkan orang-orang, mohon maaf, menyesatkan orang-orang yang sudah berislam dengan baik. Bahasa lainnya adalah sekulerisme, pluralisme. Itu kan pemikiran dari barat semua. Yang mereka bawa, yang membawa siapa? Bukan orang baratnya, orang muslim yang belajar ke sana. Artinya apa? Orang muslim yang belajar ke sana kemudian membawa pola pikir demikian sampai ke tanah air ini, kemudian merusak Islam. Mereka sedang membantu orang-orang kafir itu dalam merusak agama kita. Itu bagian Pak. Makanya Bapak Ibu sekarang itu kan banyak. Kalau kita urut dari dulu sampai sekarang tuh banyak sekali Bapak Ibu. Saya tak mau sebutkanlah, tapi banyak sekali. Sehingga mereka mengangkat akal itu tadi. Baik Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, loyalitas kepada orang-orang kafir yang bisa membatalkan keimanan seseorang itu adalah ketika mereka cinta kepada orang kafir. Ketika mereka cinta kepada orang kafir. Ini maknanya panjang sebenarnya Bapak Ibu. Artinya apa? Itu bisa diartikan segala hal. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman, cukup dia memahami berteman. Cukup dia memahami berteman. Ingat Bapak Ibu, berteman dengan siapa? Jadi loyalitas kita terhadap orang kafir itu sekedar berteman Bapak Ibu. Tidak boleh mencintai dia dalam konteks keagamaan, tidak boleh. Kita turut sama mereka dalam konteks keagamaan, tak boleh. Tapi dalam unsur tolong menolong sebagai sesama manusia diperbolehkan oleh agama. Bahkan dijaga, nilai tersebut dijaga oleh agama. Tertulis, itu jelas Bapak Ibu. Piagam Madinah itu kalau dibaca dari awal sampai akhir tidak ada satupun kesalahan. Semuanya sangat menunjukkan betapa toleransinya, betapa sangat tingginya tingkat toleransi seseorang atau seorang muslim terhadap orang kafir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, buktinya di Madinah ketika itu pada masa Nabi sebelumnya diusir oleh Nabi, kaum-kaum yang munafik itu, kaum-kaum kafir itu mereka tinggal bersama Nabi. Yahudi tinggal bersama Nabi, Nasrani tinggal bersama Nabi. Hanya saja ketika itu karena kebrutalan mereka terhadap Islam sampai mereka bangun masjid Dirar, maka Nabi usir mereka. Nabi usir. Maka bermunculanlah kemudian satu tulisan ketika Bapak Ibu masuk ke Madinah itu, non muslim dilarang masuk. Gitu ya Bapak Ibu ya. Non muslim tidak boleh masuk. Itu ada sejarahnya Bapak Ibu. Sejarahnya panjang. Salah satunya adalah ketika kerusakan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah, dan itu masih pada masa kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Dia kalau udah masa begini ini agak susah sedikit. Apalagi pagi-pagi ini kan belum makan, perut kosong, mikir agak berat-berat, ini susah sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tidak ada yang bertanya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa paling tidak menjadikan tuntunan bagi kita untuk bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Paling tidak mengantarkan kita kepada jalan yang siratal mustaqim, yang betul-betul membentuk karakter pemuda atau orang-orang yang Islami insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق وسيئات الخلق. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا مستقيمين في الدين، اللهم اجعلنا مستقيمين لدينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.